Dulu ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW yang namanya Ummu Maktum. Ya Rasulullah, ini rajulun a'ma laisa liqa'id ilal masjid. Ya Rasulullah, kaji ini orang tidak melihat, tidak ada yang nuntun kaji ke masjid. Hali rukhsah an usolli fil bait, adakah keringanan buat diri tiang untuk bisa melakukan sholat di rumah nikin? Ngendang keringanan beliau nikin. Saat itu Rasulullah SAW terdiam, mau mengatakan iya berat, mengatakan ndak juga berat nikin. Apa beratnya? Kalau Rasulullah SAW memberikan rukhsah, ini kasihan ini sahabat niki akan menjadi rugi seterusnya jadinya. Udah mohon maaf di dunia sudah mendapatkan mara buruk niki bagian ya pandangan niki kurang lah ngono niki, dia malah dia sermina niki malik, nanti dia tidak mendapatkan kemuliaan di akhirat, kemuliaan masjid ini. Makanya Rasulullah berat untuk memberikan rukhsah itu. Untuk memerintahkannya juga berat. Kenapa? Karena udah tidak melihat jalan, tidak ada yang nuntunnya niki. Makanya apa di sana rasanya terdiam. Nah, pas kata Rasulullah, nah diamnya Rasulullah ini karena merasa tidak dijawab, oh berarti pasti Rasulullah belikan aku katanya. Kata Abdullah bin Maktum ini. Maka ditanya lagi, begitu dia palam mata walla, begitu mau meninggalkan tempat itu ditanya, ya rajul atas munida. Oh sahabat, andai kata ada orang azan kamu dengar enggak? Maka jawabnya apa? Bala ya Rasulullah. Oh meran, kaji dengar ada azan, suara azan nikin. Maka apa? Pak Ajib, kalau gitu datangi nikin. Coba nike sahabat ndak melihat, ndak ada nuntunnya, ya mengarahkannya mana jalan yang bagus dengan mana yang ndak niki. Itu toh juga tetap tidak diberikan sholat di rumahnya, tetap dianjurkan untuk ke masjid. Karena kembali Bapak Ibu, ya salah satu orang yang nanti ya dijamin untuk mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah SWT. Siapa niki? Itu rajulun mu'allaq qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Seseorang yang memiliki hati yang terus mu'allaq, rindu kepada masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Pada al-mukarram falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang muliakan para ayahanda, para asatiz, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Amin Karangpanas bersama seluruh pengurus anggota yang lain, Bapak Pengulu, para sepuh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ina amat tiang segenap kaum muslimin muslimat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Amin yang muliakan rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua tambahan umur, diberikan kesehatan dan keafiatan, wabil khusus nikmat sihat dan nikmat kesempatan niki yang pelungguh dapat pertanggungjawabkan dengan malam ini kita isi
dengan melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni barusan menunaikan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah, dan kini kita lanjutkan i'tikaf kita sambil menunggu datangnya waktu Isya. Kita sama-sama tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana tiang pelungguh sami maklum bahwa makin niki tiang pelungguh sampun berada di bulan Rabiul Akhir ya. Rabiul Awal sudah meninggalkan tiang pelungguh. Alhamdulillah sudah kita isi dengan berusaha melaksanakan berbagai macam kegiatan yang kiranya bisa mengingatkan kita kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlupakan jamaah Sara di Karangpanas niki sudah juga melakukan peringatan Maulid. Cuman makin tanggung jawab teh kewajiban tiang pelungguh ya adalah melaksanakan tugas maulid niki ya. Isi maulid no mohon maaf ngono ya. Apalagi silui berkat-berkat niki ini. Niki harus bertanggung jawab. Apa yang kita tanggung jawabkan itu harus ada perubahan ya. Dari kita kurang cinta menjadi cinta kepada Rasulullah. Ya, dari sunnah-sunnahnya yang kadang sering kita abaikan, maka ya harus lebih kita tingkatkan. Kita harus lebih dekat dengan ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggung jawab tiang pelungguh niki ini. Nah, dalam hal ini mari ya untuk mengawali pertemuan kita malam ini kita ambil salah satu hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ayyalqallahu ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis saffi rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, man sarrahu ayyalqallahu ta'ala ghadan musliman, siapa-siapa yang senang, yang berbahagia kelak dia bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan masih dikatakan menjadi orang muslim, fal yuhafiz ala haula'is salawat, maka hendaklah dia selalu berusaha memelihara semua solat-solat. Bagaimana meliharanya? Haitsu yunada bihinna, dengan dia jadikan patokan standar, yaitu panggilan azan dalam pelaksanaan solat tersebut. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan syariat buat nabi kalian, telah membuatkan suatu aturan buat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, yaitu yang disebut dengan sunanal huda, sunnah-sunnah
yang mendapatkan petunjuk, sunnah-sunnah yang sudah diberikan legalitas petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, kalau sekiranya kalian suka melakukan solat di rumah-rumah kalian, kama yusolli hadal mutakhallif, sebagaimana solatnya orang-orang yang meninggalkan solat berjamaah, fi baitihi, di mana dia lakukan solat itu di rumahnya, la taraktum sunnata nabiyikum, berarti benar-benar kalian telah meninggalkan sunnah-sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum, kalau sekiranya kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, la dhalaltum, niscaya kalian menjadi orang tersesat. Walaqad ra'aituna, dan sungguh telah kami ketahui, kami lihat, wa ma yatakhallafu anha, tiadalah orang yang suka meninggalkan solat jamaah itu illa munafiqun, kecuali adalah orang-orang munafik, ma'lumun nifaq, yang sudah maklum, sudah nyata kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu, dan sungguh adalah seseorang, yu'ta bihi, ya, mendatangi itu salatul jamaah, yuhada, dengan cara dipapah, dibimbing, baina rajulin, antara dua orang laki-laki, hatta yuqama fis saffi, sehingga dia bisa berdiri di dalam shaf. Rawahu Muslim, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an, di dalam hadis niki ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, tiang pelungguh dalam kehidupan tiang pelungguh niki ada hal yang harus tetap kita jaga, pelihara niki Bapak Ibu. Apa yang kita pelihara ini adalah Islam tiang pelungguh, ya. Islam niki harus terpelihara sampai tiang pelusami meninggal dunia, ya. Selalu dan selalu, ya, dalam setiap Jumat sang khotib, ya, membaca ayat yang walaupun ayat niki bukan satu-satunya ayat yang wajib disampaikan gitu, ya, tapi itu ukuran garam-garam penting niki. Nabi ini, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu tekanannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, ya. Ya, tapi kalau tidak mampu bertakwa, ya, yang haqqa tuqatih, yang takwa yang tidak pernah diiringi oleh malas, ya, ibadah taat kita, ibadah, semangat ibadah tidak pernah dibarengi atau diiringi dengan malas, apalagi niki malas ibadah niki, atau kurang ibadah. Nah, itu kalau kita tidak mampu niki bagaimana nih? Si kedua niki, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali kalau mati hendaklah dalam keadaan muslim. Jadi di saat yang pelungguh niki mati dalam keadaan Islam, sebesar apapun dosa kita niki adalah harapan untuk bisa masuk surga. Tapi kalau sudah kita mati dalam keadaan tidak Islam, na'udzubillahi min zalik, ngono jua, bagaimanapun besar pahala kita sebelumnya, bagaimanapun tingkat tinggi ketakwaan tiang pelungguh sebelumnya, tapi kalau di akhir hayat yang pelungguh niki mati dalam keadaan tidak Islam, maka itu semua akan menjadi sia-sia, maka akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya niki. Nah, lalu bagaimana cara tiang pelungguh sekarang memelihara Islam tiang pelungguh niki? Niki dalam hadis niki adalah fal yuhafiz ala haula'is sholawat, pelihara solat-solat niki, ya, pelihara semua macam solat, ya, hafizu ala sholawati was sholatil wusta, firman Allah, pelihara oleh kalian akan semua solat-solat itu, lebih-lebih adalah solat al-wusta. Ya, jadi dalam ayat niki
tidak tiang plusami hanya diperintah untuk sekedar melaksanakan atau mengerjakan, tapi disuruh untuk pelihara. Nah, bagaimana cara meliharanya ini? Niki antara lain haitsu yunada bihinna. Ya, perhatikan ya azannya niki yang jadi patokan tiang pelungguh. Kalau tiang plusami niki jadikan standar tiang plusami niki azan ya awal waktu mau melakukan sholat dengan berjamaah. Nah, nikilah termasuk tiang plusami sudah berupaya memeliharanya, namanya pelihara niki. Kenapa? Karena mohon maaf, bila tiang pelungguh sami niki tidak perhatikan azan, ya, wah selesai azan, bahkan selesai iqamat, bahkan selesai orang melakukan sholat, belum juga niki ini, maka apalagi tiang pelungguh akan melakukan sunnah-sunnah yang lain, ya, sunnah-sunnah yang tidak ada yang mengingatkan tiang pelungguh niki. Makanya di sini dijelaskan lau shallaitum fi buyutikum, andai kata kalian suka melakukan sholat di rumah-rumah kalian, la taraktum sunnatan nabiyukum, kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian ini. Lau taraktum sunnatan nabiyukum, kalau kalian tinggalkan sunnah nabi kalian ini, la dhalaltum, pasti kalian menjadi orang tersesat. Ya. Jadi gambaran niki mohon maaf lekan hasil maulid yang pelungguh Sa'rubin ya. Cinta harus niki harus ziyadatul mahabbah. Kita harus lebih tambah mempertebal cinta kita kepada Nabi niki namanya. Ya, dengan bagaimana cara kita mencintai Rasul niki pelihara sunnah-sunnahnya. Nah, di antara sekian banyak sunnah itu niki yang terbesar adalah sholat berjamaahnya niki. Ya. Keamun wa sholat berjamaah niki bau si tiang plusami laksana, insyaallah yang lain-lainnya nanti akan dipermudah niki. Tapi kalau sholat jamaahnya kita ndak bisa pelihara, apalagi yang lain. Mohon maaf, kalau tiang plusami mau masuk hamam, misal sering niki yang sampaikan, ya hanya sekedar mendahulukan kaki kiri niki ini. Itu berat. Kenapa? Karena beratnya suka lupa. Kenapa lupa? Wajar, karena tidak ada yang mengingatkan kita di saat itu. Kita sendirian masuk hammam. Andai kata ada pun orang niki mohon maaf ya, keluarga kita atau siapa niki melihat kita mendahulukan kaki kanan kita, ndak mungkin dia tegur niki. Kalau kurang-kurang imannya niki. Ya, ulang ya. Balik. Tadi sida kanan, sida dahulukan masuk. Kan mungkin dari 1000 kali kita seperti itu berada di tempat mana, mungkin satu pun kalau ada yang menegur kita. Ini artinya kan sulit diingatkan gitu. Makanya seperti tadi bisa dikatakan wajar kita lupa. Kenapa? Karena ada yang ingatkan. Nah, tapi kalau sholat jamaah ini, mohon maaf, kita selalu diingatkan. Ya, kalau dulu mohon maaf orang azan di menara niki, supaya apa? Supaya suaranya tembus. Sekarang niki udah dari HP, malik lo speaker beli niki. Ya, belum ya seperti tadi azannya, iqamatnya. Ya. Makanya kalau andai kata itu saja sulit berat untuk kita lakukan sunnah itu di saat kita diingatkan, apalagi tidak ada yang mengingatkan kita terhadap sunnah-sunnah tersebut niki. Itu mananya. Makanya itu apa katanya niki? Wa ma yatakhawal walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun niki. Tidak ada yang ku tahu orang yang suka meninggalkan sholat jamaah itu kecuali orang munafik niki. Maklumun nifaq, yang sudah jelas lagi munafiknya niki. Jadi mananya apa? Itu jangan-jangan kita ndak bisa hadir mendatangi sholat berjamaah itu sebabnya barangkali adalah masih terlalu berat kadar munafik yang ada pada diri kita itu. Ya, iman ini bercampur. Mohon maaf, mana misal mobil lah niki Bapak Ibu, walaupun tiang plusami pakai pertamax di sana, tapi kalau dia campur air,
Ya, ndak bisa mulus jalannya niki. Ndak bisa mulus, kenapa? Karena campur. Nah inilah iman. Kalau dia campur dengan munafik, ndak mulus niki, berat jalannya ke masjid niki. Ya. Nah makanya itu justru apa? Kembali di saat ada muazin yang menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah mulai ini kemarin saya ingatkan, saya melakukan peringatan Maulid Nabi ini kita ya. Itu seolah-olah apa kata muazin naik, bener ndak kalian tiang pelungguh niki orang yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Bener ndak? Lagi diulangi dia niki, asyhadu anna Muhammad 2 kali niki. Bener ndak? Sungguh-sungguh ndak kita ini menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad itu, yakin bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Kalau memang yakin, hayya ala shalah, salat duduk mah. Kan seperti itu tafsir azannya itu di sana ya. Tafsir azan dalam kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah niki. Nah, ini justru niki yang harus jadi tiang pelusami harus pelihara adalah salat-salat yang pelungguh niki. Nah, ada beberapa al-masail fi salatil jamaah ini. Al-awwal, idza lam yajid jama'atan illa khalfa mubtadi'in aw nahwihi kapasiqin fal infiradu afdalu inda Ibn Hajar wa inda Ramli annal jama'ata afdalun. Idza lam yajid jama'atan, apabila dia tidak menemukan satu jamaah, satu ya salat jamaah ya, salat berjamaah, illa kecuali khalfa mubtadi, kecuali ada salat jamaah tapi kita bisa berada di belakang orang yang ahli bid'ah ya. Au nahwihi, atau seumpamanya kapasikin, orang yang fasik ya. Ya, mana niki nengkara kancan berjamaah tapi imam kita dia fasik niki. Yang lebih fasik niki adalah al-khuruj an taatillah. Dia suka keluar dari ketaatan, dari rel ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya girang mabuk, ya girang berzina, ya girang ya judi niki ini. Dosa-dosa beli sinel gawi. Ini fasik. Ya fasik imam niki ini. Bagaimana niki ya? Apakah mana lebih abdol kita sholat sendiri atau ikut dengan kepada imam yang fasik niki. Nah niki ada khilaf ya. Kalau menurut Imam Romli annal jama'ata afdalu, tetap sholat berjamaah itu lebih abdol dibandingkan sholat sendiri niki. Artinya Pak, kerjakan sudah. Nah ini artinya apa? Gambaran kalau saja kita tidak menemukan di satu tempat ya sholat berjamaah itu, kecuali seperti tadi hanya orang fasik doang jadi imam, nuanting dengan fasik, nuanting dengan fasik niki ngumpi niki nih. Biar ante sholat mesa-mesa dibandingkan sholat sendiri. Niki nih nah. Menurut Imam Romli silakan, lebih baik tetap sholat berjamaah niki nih. Padahal mulakan dengan fasik niki jadi saksi tidak bisa, seperti penjelasan yang sudah lewat niki. Andai kata dia jadi wali, ukurannya niki ini tidak berhak, atau meskipun tidak nekanggu niki, tidak boleh dia nikah anaknya niki, bapak ibu niki, tidak boleh dia menjadi wali dari anaknya sendiri ya. Kalau dia fasik, karena apa? Syaratnya harus adil. Yang namanya adil itu adalah la yartakabuhu zambun kabir wala musirun alal qalil alas sagair niki ini. Ya, tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering melakukan dosa walaupun kecil niki. Karena la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidaklah hal yang besar itu, dosa besar itu menjadi dosa besar kalau kuat istighfar, dan tidak ada dosa itu kecil kalau dilakukan secara terus menerus niki. Jadi dua tanda orang fasik niki. Pertama seperti tadi, suka melakukan dosa besar.
Terus yang kedua, sering melakukan dosa kecil niki. Al-musir alal qalil alas sagair niki. Kuat melakukan dosa kecil. Nah ini orang fasik marsi bro tepia jadi saksi dia nesah. Tepia jadi wali dia nesah niki. Lah neka menjadi imam ngumbi. Jelas mula dia nesah, mula lebih-lebih niki. Tapi karena marak sebruk daripada dia berjamaah niki. Daripada kita tak berjamaah di narak kancan telain niki. Wah berjamaah biwah gunung niki. Ya. Tapi memang kalau menurut Ibnu Hajar jaknya apa di sana pal impirat abdalu minal jamaah niki. Lebih bagus kita sholat sendiri niki dibandingkan berjamaah di belakang orang fasik niki. Tapi kalau menurut Imam Romli, silakan berjamaah saja, itu lebih abdul dibandingkan sholat sendiri. Nah ini ya masalah pertama. Asani yang kedua, al-infiradu fil masjid salasah. Salat sendiri di masjid yang tiga. Mana yang tiga? Al-Haramain, itu Haram Mekah sama Madinah. Ya, Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Haram yang ada di Madinah, wal Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la tashuddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan kalian paksakan diri untuk melakukan perjalanan, untuk berpergian, untuk melakukan rehlah atau apa, kecuali kalau mau paksakan diri silakan boleh ketiga masjid ini. Itu pertama adalah Masjidil Haram Mekah, Masjidil Haram Madinah, dan Masjidil Aqsa. Amun niki ya, kalau tiang puluh mau paksakan diri boleh. Gimana bentuk memaksakan diri? Ya, ada barang kita jual, kita bisa jual demi berangkat. Bagus, wah niki kanggu ini kini nih. Tapi jangan sampai anak terlantar gitu. Ya, kalau memang nanti ada harapan lain seperti tadi, silakan. Kenapa? Karena itu untuk meraih kemuliaan sholat di Masjidil Haram Mekah. Satu kali sholat di Masjidil Haram Mekah itu lebih abdul dibandingkan kita melakukan sholat di sini sebanyak 100.000 kali sholat. Kalau di Madinah, satu kali kita sholat di Madinah, sholat isya'nya di sini 1000 kali, masih lebih abdul yang sekalinya. Nah, kalau di Masjidil Aqsa, sekali kita sholat isya di Masjidil Aqsa, di sini 500 kali, masih lebih abdul yang di sana sekali. Timbul pertanyaan, ya, di sini, mbi lebih abdolan tersolat mesak-mesak di Masjidil Haram Mekah, kance tiang pelusami solat berjamaah di sini niki. Mbi luian pahala tiang pelusami di sini berjamaah solat isya-nya, sementara di Masjidil Haram Mekah kita tidak berjamaah niki. Nah, apa sih jawab niki? Ya, menurut sebagian ya pendapat niki ini, ya, al-mumparid as-salatu mumparidan fil haramain al-makki wal madani wal masjid aqsa abdulu minas salati jama'atan fi ghairihima. Salat sendiri di sana di Mekah niki masih lebih besaran kemuliaannya dibandingkan tiang pelusami melakukan sholat berjamaah di sini. Artinya apa? Bukan di sini tiang pelusami nanti sampai di Mekah disuruh untuk sholat sendiri niki. Ini maknanya, mohon maaf ya, kalau tiang pelusami di Lombok niki di Karangpanas tidak sholat berjamaah niki, betapa jauh ketinggalan tiang pelungguh dari kemuliaan sholat-sholat orang-orang yang dapat sholat di Mekah. Ukurannya di sini tiang pelusami berjamaah, mereka di sana betul tidak berjamaah, masih lebih mulia mereka. Ini bagaimana kalau andai kata di sini tidak berjamaah, di sana berjamaah? Ini. Nah, jadi mana apa? Mafhum paham yang kitab ini, kalau tiang pelusami belum mampu sholat di Masjidil Haram Mekah untuk mengejar kemuliaan yang begitu tinggi, paling tidak jangan tinggalkan sholat berjamaah di sini. Jangan tinggalkan ini.
Kalau marah baru niki amun tertinggalan semakin jauh ke perbedaan tiang pelungguh niki. Sementara tiang pelungguh dengan mereka sama-sama muslim, sama-sama ingin masuk sorga, sama-sama sorga yang paling tinggi, paling mulia niki. Lagu milih tiang pelungguh marah niki, sementara ini abot niki, berat niki, betapa ruginya tiang pelungguh niki ini. Jadi gambaran niki. Kalau tiang pelungguh belum mampu melakukan sholat di Masjidil Haram Madinah, belum mampu melakukan sholat di Masjidil Haram Mekah, belum mampu kita melakukan sholat di Masjidil Aqsa, kalau gitu paling tidak jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid tiang pelungguh niki. Kenapa? Karena walaupun tiang pelungguh sami sholat berjamaah di masjid tiang pelungguh sami niki masih kurang, walaupun di sana saudara-saudara kita tidak berjamaah sholatnya, apalagi mereka berjamaah. Sekena jauh malik ketinggalan tuh niki. Itu pemahaman niki Bapak Ibu ya. Jauh gati ya perbedaan kemuliaan niki. Nah, lalu ada masalah yang ketiga, jama'atul masjid. Al jama'atu lirajul fi salatil maktubah fil masjidi afdalu minal bait. Berembe malik, andai kata tiang puluh sami di rumah kita berjamaah. Kalau kita di rumah kan dapat sama istri, sama anak niki nggih. Sedangkan kalau kita ke masjid, kita sendiri yang sholat, sementara anak kita yang perempuan, istri kita ndak dapat sholat berjamaahnya misal. Be araan teleka aning masjid marsi bro, walaupun istri kita ndak dapat sholat berjamaahnya. Atau sebaliknya, biar kita di rumah ya, supaya apa? Istri kita dapat berjamaahnya niki. Kah di sini kalau tiang puluh sami yang dari bapak-bapak khususnya masih tetap lebih abdol tiang puluh sami melakukan sholat berjamaah di masjid nika. Masih lebih abdol. Walaupun istri kita tidak dapat sholat berjamaah di rumah, dengan tiang puluh sami bisa dapat sholat berjamaah di masjid, itu sudah merupakan, mohon maaf, dia mendapatkan kemuliaan istri tiang pelungguh niki. Ini malik apa mafhum pelajaran yang bisa kita ambil? Ini nengkewah balik mesa-mesa malik niki. Mesa-mesa niki. Kenapa senina nendek nara? Arak sesenina lagu masih di manulik kantor niki. Ya. Akhirnya apa sendirian sholat di rumah. Allahu Akbar. Ngumbe malik niki ini. Ya. Betapa jauh kemuliaan yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang melakukan sholat di masjid. Ukurannya bro, letono arak dengan sholat berjamaah di rumahnya dibandingkan dengan sholat berjamaah di masjid, masih lebih besaran pahala yang dia dapatkan yang di masjid. Karena ada banyak hal kekurangan yang tiang pesami tidak dapatkan. Apa niki? Otomatis kita tidak dapat pahala sab. Di dalam shop niki, di sana apalagi yang biasa melakukan sholat berjamaah, shop berada di depan, tidak mendapatkan niki ya selawat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala supupil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersab di sab pertama niki. Belum lagi di saat tiang pelungguh niki ambil lagi perbandingan ya. Dulu ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW yang namanya Ummu Maktum. Ya Rasulullah, ini rajulun a'ma laisa liqa'id ilal masjid. Ya Rasulullah, kaji ini orang tidak melihat, tidak ada yang nuntun kaji ke masjid. Hali rukhsah an usolli fil bait, adakah keringanan buat diri tiang untuk bisa melakukan sholat di rumah niki? Ngendang keringanan beliau niki. Saat itu Rasulullah SAW terdiam, mau mengatakan iya berat, mengatakan ndak juga berat niki. Apa beratnya? Kalau Rasulullah SAW memberikan rukhsah, ini kasihan ini sahabat niki akan menjadi rugi seterusnya jadinya.
Udah mohon maaf di dunia sudah mendapatkan mara buruk niki bagian ya pandangan niki kurang lah ngono niki, dia malah dia sermina niki malik, nanti dia tidak mendapatkan kemuliaan di akhirat, kemuliaan masjid ini. Makanya Rasulullah berat untuk memberikan rukhsah itu, untuk memerintahkannya juga berat. Kenapa? Karena udah tidak melihat jalan, tidak ada yang nuntunnya niki. Makanya apa di sana rasanya terdiam. Nah, pas kata Rasulullah, nah diamnya Rasulullah ini karena merasa tidak dijawab, oh berarti pasti Rasulullah belikan aku, katanya, kata Abdullah bin Maktum ini. Maka ditanya lagi, begitu dia palam mata walla, begitu mau meninggalkan tempat itu ditanya, ya rajul atas munida, oh sahabat, andai kata ada orang azan kamu dengar enggak? Maka jawabnya apa? Bala ya Rasulullah, oh meran kaji dengar ada azan, suara azan niki. Maka apa? Pak Ajib, kalau gitu datangi niki. Coba niki sahabat ndak melihat, ndak ada nuntunnya, ya mengarahkannya mana jalan yang bagus dengan mana yang ndak niki. Itu toh juga tetap ndak diberikan sholat di rumahnya, tetap dianjurkan untuk ke masjid. Karena kembali Bapak Ibu, ya salah satu orang yang nanti ya dijamin untuk mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan pada hari kiamat kecuali naungan Allah SWT. Siapa niki? Itu rajulun mu'allaq qalbuhu mu'allaqum bil masajid. Seseorang yang memiliki hati yang terus mu'allaq, rindu kepada masjid niki. Nah, inilah ya. Jadi dengan tiang pelusami ke masjid no tanda kita cinta kepada diri tiang pelunggu. Ya, kenapa? Karena nanti ya pada hari kiamat akan sengsara sekali tubuh niki ngono niki ini kalau kita tidak bisa berada di naungan Allah tersebut. Sementara orang-orang yang bisa berada di naungan Allah itu ini orang-orang yang memiliki hati yang selalu mu'allaq hatinya dengan masjid niki. Yang keempatnya tabayyunu halati imami, kenyataan imam. Iza tabayyana anna imamahu kafirun, apabila nampak jelas bahwa imamnya itu orang kafir, au majnunun atau orang gila, au imra'atun ada orang perempuan, au ma'mumun atau ya ternyata imam kita itu adalah orang menjadi makmum, au pisau bihi najasatun atau di dalam ya pakaiannya itu ada najis zahirah, wahya lati la takhfa ya bitamul, ya di mana ukuran zahirnya tidak perlu merenung, udah itu kenyataan itu ada najis di baju imam itu. Au ummiyun atau ternyata orangnya ummi, bagaimana sholat yang pelung ini? Fatajibu alaihil i'adah, wajib atas dirinya untuk mengulangi itu sholatnya. Besar ya, satu ketika tiang pelusami melakukan sholat berjamaah niki di sebuah tempat, katakanlah kita pergi rekreasi ya, begitu salam ternyata imam kita yang tadi itu belum mengucapkan 2 kalimat syahadat niki ini. Ya orang Bali atau orang Kristen lagu paseh niki ini baca Al-Quran niki ini, baca Fatihahnya bagus niki ini, ya ruku sujud mantap ngono niki ini. Wah pelajari soal niki ini dari YouTube macam ngono niki ini, ya. Soalnya kan ada juga kita yang perlu sami saja kan orang muslim suka kita pelajari apa namanya agama, pelajaran agama orang niki ini. Ya, saat yang sekolah di SMP niki kan pelajarin itu juga Hindu cari Hindu niki. Ya. Nah, ini misalnya ini kenyataan misalnya begitu salam ternyata marasi bro, ya masih kafir jadi imam tadi tuh niki. Ngombe no. Ya, kalau kita tahu seperti itu wajib diulangi sholat yang pelunggu, sholat jamaah teniki. Au majnunun atau orang gila niki. Arak dengan gila niki ya, marsi bro tampil masuk kadu sorban, wah rapi niki ini, ya jadi imam te niki.
Wah selesai salam, bro, tahu ya dengan ya gila niki ini. Ya, nilai solat apa? Solat zuhur, solat asar niki misal, nggih. Pacu ya datang pacu niki. Soal dengan gila kan menepacu luar biasa niki. Tuh tahu niki wasalam salam, si gila nu jadi imam. Wajib ulang masih niki. Wajib ulang. Fatajibu alaihil ya yang ada wajib kepada dirinya untuk mengulangi dia punya solat. Ada yang punya guru niki ya pergi ke Lombok Timur ya, satu ketika mampir niki pas zuhur ya, ketepatan niki ada santrinya di sini dipersilakan mukorom sila pelungguh jadi imam kan dia ndak enak ngono niki kan karena tumben datang ke sana terus ada orang-orang di sana ya, jadi apa marsibuk lah ngono. Begitu selesai nikah deh ya, belum mohon maaf pas waktu si tepesila nung arak terus berjubah terus kadu sorban kadu subah lilit noh ngono niki deh ya, sorban Habib gini langsung dia nak tepesila los tamu ya, tamu tiba mimbar dia langsung takbir niki andang mudin dek apa niki diikuti oleh anu niki ini. Begitu salam itu nu mohon maaf tuan guru nu si buruk jadi imam nu ya gila nu dari sana si kapok lah nu niki sok tepesila li anu niki li anu tampil doang bejulu niki dan mele balik ke siapa dan ya si menawar anu si lalu saling regain itu niki ya. Ya gila nu nih semai nah begitu langsung dianu seperti tadi datang julu dia ingatmu dia apa langsung Allahu Akbar niki le zuhur niki ya, diulangi sholat dan bayu niki lalu di jam masih itu kan ya diikuti nang badak marah buruk dan semel ngono niki ini ya. Allah. Nah itu siapa tahu tiang persami bertemu dengan seperti itu ngono niki ini ya, jadi fatajibu alhil ya yang ada. Au imratun atau imam kita itu seorang perempuan padahal kita laki-laki niki ya. Langsung marah ya sebuah tempat misalnya Allahu Akbar ya kadang-kadang lah di sana ngono niki ya. Terus kita misalnya karena kode mama misalnya di belakang ngono kan ya, terus di sana ada orang perempuan begitu salam ternyata nina sebagai imam niki otomatis itu juga harus kita ulang itu karena tidak sah mengikuti seorang laki-laki kepada berimam kepada orang perempuan. Nah begitu juga au makmumun atau kita berimam kepada makmum ya. Sedang dia jadi makmum langsung kita Allahu Akbar, kita kirain orang sudah selesai sholat ngono niki ini ya, padahal masih niki kita buat ini sap paling belakang itu jadi imam kita padahal dia masih statusnya jadi makmum. Itu juga wajib diulangi itu. Berbeda halnya kalau dia masbuk ya, sudah salam imam ya seperti tadi, terus ya imamnya yang masbuk ini kan pasti naik nambah rakaat. Tidak ada teman kita yang lain boleh ini kita jadikan sebagai imam karena saat itu dia sudah berhenti sebagai makmum itu. Tapi kalau saat itu dia masih ngikut imam, jangan di sana ya. Nah, ini kan sering kadang-kadang yang masbuk dengan masbuk nih, kadang-kadang ini yang dia buat jadi imamnya di sana, padahal dia sendiri sedang ngikut yang di depannya di sana. Nah, itu sering kejadian itu ya. Ya, tepatnya kejadian itu ya di masbuk. Ini masbuk naik kan ada imam. Dan gini, ini dibuat jadi imamnya di sana ya. Nah, harus ikut kepada yang jadi imam yang pertama di sana ya. Nah, kalau begitu gimana? Kalau sudah nyata Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ya ternyata dia ngikuti ini. Kalau gitu apa? Wajib kita ulang itu. Au fi saubihi najasatun zahirah, atau di bajunya ada najis zahir, najis yang nyata. Begitu salam kanan kiri kita lihat di sana
ada tai ayam di sini di baju imam itu atau di sorbannya niki. Pak Imam apa nih? Kita netain manuk niki. Oh kalau gitu gimana niki? Wajib pulang juga niki. Ya, wajib pulang itu ya. Fatajibu alil yang ada niki. Bi khilafi ma idza tabayyana anna imamahu muhdisun hadasan asghar au akbar au bihi najasatun khafiyah fala tajibu alaihi i'adah. Berbeda kalau andai kata imam tiang pelungguh ya ragu misalnya terhadap dia dalam keadaan sucinya ya ngone wah ku berwudu setelah ku berwudu ya sudah ndak saya kencing nikina atau batal wudu nikina. Marsbur dinara jawaban kenapa dia jadi imam setelah dia salam kanan kiri baru dia nyadar tadi kan saya kencing setelah selesai saya kencing itu ndak saya langsung wudu begini. Ini berarti imam kita kenyataannya apa? Sedang mengandung hadas kecil. Nah ini bagaimana ini? Tidak wajib pulang niki. Kenapa? Karena itu dia sifatnya tidak nyata. Terus yang kedua dia meyakini dirinya tadi sudah berwudu. Ya sama dengan tiang pelungguh. Ya, andai kata tiang pelungguh niki yakin sudah berwudu, tapi kita ragu terhadap apakah kita batal wudu atau belum, sudahkan boleh dilanjutkan itu, lakukan sholat di sana. Ya. Berarti itu tetap dia menjadi tidak batal. Itu namanya al aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Itu dalam kaidah usul fikihnya di sana. Ya. Asalnya tadi dia suci, ya dia ragu terhadap hal ini, mudah kalau memang tidak ada jawaban itu sudah hukumnya dia suci di sana. Nah tapi kalau imamnya aja sendiri wajib dia ulang, wajib dia ulang. Tapi kalau kita yang tadi ngikut imam yang dalam keadaan berhadas itu tidak wajib ulang mungkin. Jangankan hal itu, andai kata juga di sana au akbar atau di sana sedang mengandung hadas besar. Imam marsburu ya begitu selesai waktu Jumat Marasa baru niki dia melakukan langsung mandi niki. Tapi mandinya itu mandi Jumat. Terus dia baris jadi imam nih Jumat niki ini. Wah selesai salam dia tuh mikir ngindeng. Di kuman mandi beli ini nih. Dia mandi junub niki ini. Mau mandi Jumat niki ini. Tapi dia ndak ingat dirinya mandi, padahal dia melakukan hubungan suami misalnya setelah subuh niki. Ba'da subuh niki. Wah selesai Jumat itu ingat ke. Ngone kan ikut tinduk kan Cina niki dia mandi beli niki. Nah ini gimana niki? Itu menurut sebagian pendapat ada khilaf ini ya. Sebagian di sana fa'alihi al-iyadah. Ya, harus dia ulang niki harus nebada, harus jujur niki. Mohon maaf jamaah niki le Jumat serubin di kuman mandi junub begini. Semelin dek dosa dek. Lagu amun dek yang niki nih ada pendapat mengatakan pala tajibu alaihi iadah, tidak wajib iadah dengan si jadi makmum niki. Orang yang jadi makmum tidak wajib iadah. Begitu juga di saat niki ya. Idza tabayyana apabila di sana au bihi najasatun khafiyah atau pada dirinya ada najis khafi. Najis yang tidak kelihatan. Misal mohon maaf waktu dia kencing ya. Itu ndak dia tahu kainnya niki sudah kena air percikan niki. Nah setelah itu baru nyadar kebesarannya tadi ada rasanya ya waktu saya wudu atau kencing itu kena ini tapi lupa saya ganti niki. Nah itu karena itu adalah sifatnya dia khafi, itu sejadi makmum pala tajibu alaihi iadah, juga tidak wajib mengulangi. Nah kemarin ketepatan kejadian di santri
ya sejadah yang dia pakai itu adalah ya dia masih diragukan gitu, karena malam itu dilihat ada banyak kaki anjing niki di sana ngono niki ini. Nah, terus itu agak terkoyak-koyak niki anu niki ya. Nah, ndak dia tahu ngono niki, dia salatlah dia jadi imam di sana. Nah, setelah itu selesai salat, pakai mana tadi anu sejadahnya itu? Mungkin sudah kena anjing itu nih. Nah, pas yang datang ya anak-anak mau salat, kenapa salat lagi ini? Itu katanya ada kena najis ya anjing. Siapa yang bilang? Ini ya. Dilihat enggak itu ada anjing? Enggak tahu, cuman dekatnya ini ada bekas katanya ya. Nah, kalau gitu sudah ini namanya termasuk najis khofi namanya. Enggak ada kelihatan kecuali kalau di sana ada kotorannya nampak, kalau itu wajib di sana ya. Nah, dilihat sana enggak ada bekas-bekasnya, cuman itu di dekat-dekatnya itu masih bekas kakinya nih. Udah ya, boleh enggak diulangi. Jadi kenapa itu termasuk khofi itu di sana ya, yang tidak nyata. Ya, nah inilah ya. Intizarul imam lidakhil. Ini adalah beberapa permasalahan-permasalahan di dalam kita melaksanakan sholat jamaah. Alhasil, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, mari dalam hidup dan kehidupan kita berusaha pelihara Islam kita di sana ya. Dengan bagaimana? Itu pelihara sholat. Cara kita memelihara sholat ini adalah peliharalah sunnahnya di sana. Bagaimana sunnah terbesarnya? Itu laksanakanlah secara berjamaahnya. Maka dengan demikian ya, seperti tadi, mudah-mudahan ya itu sebagai wujud rasa mahabbah kita kepada Rasul sallam, yang dengan demikian kita nanti masuk kategori dalam hadis beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah yang betul-betul cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku, dialah nanti yang akan bersamaku di dalam sorga. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama Rasulullah SAW di dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Ada masalah Bapak Ibu? Terkait dengan karpet masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan karpet masjid yang mungkin tahunan tidak pernah kita cuci atau bersihkan niki. Terkadang kan kita lihat kadang-kadang ada tahi bekas cecak, niki tahi burung niki. Dan juga kita bersihkan pakai anu itu kan vakum niki. Bagaimana niki? Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Dalam hal karpet kita lanjutkan, umpamanya ada seseorang ya, ada kotoran gitu. Apakah kita bersihkan keseluruhannya apa tempat itu saja, seperti katakanlah orang sakit perut gitu. Atau kena kencing, apakah secara keseluruhan satu sap itu kita bersihkan atau pada tempat itu? Terus yang pertanyaan yang kedua, dalam hal berjamaah pada waktu kita masbuk, tentunya ada masbuk itu melanjutkan rakaat yang tertinggal. Nah, sekarang afdolnya mana, kita ada terus jamaah belakangan, maka mana yang lebih afdol, kita menurut yang masbuk tadi atau kita buat jamaah baru? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ya, kalau andai kata ada najis ya, apakah di karpet, di badan ya, di tempat, kan memang kan salah satu daripada syarat sahnya sholat itu suci pakaian, tempat, badan dari najis. Nah, najis kalau kita di mazhab Asy-Syafi'i wajib membersihkannya dengan menggunakan air ya. Tidak bisa kita pakai, jangankan pakai benda ukurannya, mohon maaf, pakai air saja. Tapi kalau tidak air yang 4 itu, yang 7, mohon maaf, tidak bisa ya. Mana yang 7? 4 datang dari 3 ya, 3 dari langit, air hujan, air embun, sama salju. Lalu 4 yang sumbernya bumi adalah mata air, air sumur,
air kali sama air laut. Jadi 7 jadinya kan. Nah, ini kalau tidak dibersihkan pakai salah satu yang 7 ini, bahkan yang 7 ini pun harus masih mutlak, belum bercampur dengan benda suci sampai berubah sifat, ya, belum juga terkena najis, ya. Kalau dia sudah bercampur walaupun air sumur, tapi sudah campur gula sehingga manis niki, ini air gula nu kadun tersiram niki, ini tidak bisa. Nu air gula doang nih nabu karing kadu. Ya, pakum itu. Jadi tetap hukumnya najis itu. Mutanajis, mohon maaf. Tetap hukumnya mutanajis, bukan najis, tapi mutanajis. Yang namanya kalau najis tidak bisa disucikan, tapi mutanajis di sana, ya. Ya. Dia kena najis, ya. Nah, lalu andai kata kena ya kotoran, ada orang marah sebuah niki di ya menceret niki, ya. Apakah semuanya karpet itu dicuci? Tidak mesti. Mana sudah bagian-bagian yang kena itu aja di sana, ya. Ya, nah, mana yang kena, misalnya itu ujungnya saja, ya. Tapi dengan cara alirkan, ya. Tidak boleh hanya sekedar dibasahkan doang di sana. Harus dengan cara dialirkan. Karena itu adalah masuk kategori najis mutawassithah di sana. Beda dengan najis mukhaffafah. Kalau anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan kecuali ASI, kencing di sana, nah, walaupun tidak cara ngalirkan air, cukup kira, ya, andai kata tadi kencingnya segelas, ambilkan air 2 gelas, langsung tumpah, sudah selesai, suci dia. Itu kalau najis mukhaffafah di sana. Tapi kalau najis mutawassithah harus dengan cara mengalirkan airnya di sana, ya. Jelas ya? Nah, lalu masalah yang ketiga, gimana? Andai kata sudah selesai orang sholat, ada orang masbuk, ada teman kita, mana lebih baik kita berjamaah, jadikan ini sebagai imam kita dengan buat jamaah baru, ya. Silakan kalau memang itu sudah selesai jamaah, misalnya ini tidak ada temannya, ya, dia sendiri melanjutkan, ya, kita ada, lebih baik sendiri, ya, lebih baik buat yang sendiri. Tapi kalau di sini masih ada yang ikuti, misalnya Pak Abbas, ya, yang masbuk ini kan, tiang di sana, pelungguh datang belakangan, ada berlima. Nah, supaya tidak menjadi imam tandingan di sana, ya, maka harus ikut di sini supaya satu. Jelas ya? Karena juga nanti semakin banyak teman kita berjamaah, otomatis itu semakin afdol sholatnya di sana, ya. Tapi kalau memang tidak ada yang ikuti yang masbuk ini, kita baru, udah, ya. Lebih baik sudah di sana supaya full jadinya ngenoniki ini, ya. Belum lagi mohon maaf nih yang jadi imam nih belum tentu paham malik ngenoniki ini. Baris nada poh tegodet rapuh nih kini. Soalnya kan harus dikasih kode caranya, masalahnya dia nih ini, ya. Belum lagi kita pun yang nepunya belum tentu bisa ngono niki, ya. Kan soalnya sholat takbir dulu, Allahu Akbar, nah niat berjamaah baru, jangan Allahu Akbar. Ya, jadi tepuk dulu, takbir dulu, baru ya kasih ditepuk badannya niki ini, ya. Kedar dipegang lah ngono niki ini, ya. Angka menbarang niki lebih abdul waharan buat sendiri. Soalnya nanti imamnya bisa, kita yang ini yang jadi masalah ngono niki ini. Dan Allahu Akbar anggap main-main juga begini ngono niki ini, ya. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertanyaan, sebelum kita melakukan sholat yang wajib maupun yang sunnah, kebanyakan kita di dalam kubur dapat siksaan. Yang jadi pertanyaan yang masalah istinja. Hakikat hukum istinja dan cara beristinja yang benar, dan
setelah beristinja, doa istinja secara agama. Kalau yang kita lakukan setiap hari ini istilahnya peninggalan dari orang tua. Ini kan pertama hilang rasa, kedua hilang duit, gitu. Itu seolah-olah kayak peninggalan orang tua kan gitu. Nah sekarang doa secara agama itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi istinja dan istibro dan istinja itu bisa dikatakan wajib ya. Apa di sana dasarnya? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, istanzihu anil baul fa inna amata azabil qabri minhu. Bersihlah kalian saat kencing ya. Ya, hendaklah bersih dari kencing itu. Kenapa? Karena umumnya rata-rata kebanyakan orang itu disiksa di kubur disebabkan gara-gara kencing. Nah, oleh karena itu apa? Bagaimana caranya istinja, istibro gitu? Nah, jadi pertama saat yang pelusami niki ya dari cara duduknya ya. Ya, duduk tunggu bentar duduk. Ya, setengah jongkok lah di sana ya. Ya, antara jongkok dengan duduk. Artinya duduk di kaki kita yang kiri dan kaki kanan berdiri. Kalau diumpamakan seperti ini. Nah, nih ya. Dia ternyengkang marah niki ya. Nah, mana nyengkang niki. Nah, niki duduk. Ya. Ya. Nah, baru di sana sambil agak ditekan nunduk ya. Nah, itu paling dah ya. Nah, terus nanti istibro. Ya. Ya, dengan apa? Dengan berdehem-dehem. Berdehem pun dende hanya di sini doang. Amene ja dehem gatal tenggorokan. Agak disambil dipompa nih kiri. Ya. Tekan di sini ya. 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 Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Diurut ini agak malik sambil oras ke dikit, diurut dikit ya. Ya, kancis kono mohon maaf bau dengan ya. Ya. Agak dipetik-petik sekedi ngono niki. Itu sampai caranya ya, caranya itu cara megangnya itu pakai apa? Itu dengan antara dua jari niki. Taraf ya. Ya. Kan itu adalah cara istibro'nya. Nah, berdiri sebentar, duduk ngono kan? Ya, sampai betul-betul yakin sudah bersih keluarnya. Nah, setelah bersih merasa sudah tidak ada keluar lagi, barulah beristinja. Nah, nak bersih tinja ngumbe, apakah harus terdua kadu sa ila rasa, kedua ila rua, ketelu ila mambu, keempat suci, kelima yakin ni ya. Dia balik berkat lagi. Itu sebenarnya tidak mesti ya. Ya, ndak perlu. Itu adalah sebenarnya supaya kita diingatkan sama orang tua kita bahwa kalau kita istinja itu harus hilang yang tiga itu. Ya, baunya sudah tidak ada, rasanya tidak ada. Rasa lu ndak colet dikit. Rasanya itu dengan ya munah meret lah bahasa ante niki rabang ya. Yang masih licin berarti itu masih kemungkinan ada najisnya. Nah, baru hilang rua ya. Ya rupanya udah ndak ada, najisnya udah kuning hilang di sana ya. Nah, itu baru keempat suci, berarti lima yakin katanya itu. Itu sebenarnya adalah supaya kita sadar bahwa harus selesai ngono niki. Harus tuntas ya. Tuntas ya, baunya udah ndak ada lagi, udah tuntas di sana apa? Rupanya ndak ada, rasanya udah ndak terasa lagi. Jelas sih? Nah, namun doa gimana? Nanti selesai begitu sudah sampai di luar baru baca gufronaka alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan ya penyakit yang ada pada diriku dan ya menjadikan aku menjadi orang sehat. Karena kotoran itu, kencing itu, penyakit itu
Ya, coba bayangkan andai kata sebulan ndak keluar kencing niki, ini pasti rumah sakit wah tahu niki ini. Ya. Seperti itu. Makanya itu sebagai rasa syukur tiang pelunggu. Nah, malah amun dengan tuak lai ia kahaduna niki jadi sentegoh niki ini. Ya. Itu ya. Ya ada dianukan ini tuan almarhum niki ya. Kepada murid mai gama endang setegoh ni dende lek sida wah tahu doh hafal deh ni kini haro mai be mai kebausnya ya karena tetau ia anguh ni kini dende bakat siapa apa ni kini ya akhirnya apa ya ni pihak tiang baca nu sa ilah rasa, kedua ilah rua, ketelu ilah ambu siapa yakin berkat la ilah itu berkat itu kenapa? Karena sa ilah rasa wah dia terasa pedang nu niki ni ya sa ilah rua dia berua wah pedang nu niki ambu na doang di nara niki lagu ndak coba bare ha kamu perlu coba lo perlu bakat ndak sarang tiang niki seperti itu kan mah keyakinannya yakinnya dulu di sana ya kalau tidak ada barangkali ini karena waktu ampur agung atas segala kekurangan kekhilafan tidak ada maksud menggurui Bapak Ibu tapi kita sama-sama saling mengingatkan di dalam kebaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kesehatan, keapiatan kepada tiang pelungguh, orang tua kita, istri, suami, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, semua orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita, yang bila ada di antara mereka yang sedang sakit, semoga dicabut segala rasa sakit penyakitnya oleh Allah SWT, diganti dengan kesehatan yang sempurna zahir dan batin, dan semoga kita selalu diberikan hati yang istiqomah tetap dalam ilmu, mengamalkan ilmu, dan istiqomah dalam solat berjamaah sampai akhir hayat kita. Ala hadin niyah bi asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.